Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Seljuk Raya atau Kekaisaran Seljuk Agung adalah imperium Islam Sunni abad pertengahan yang pernah menguasai wilayah dari Hindukus sampai Anatolia Timur dan Asia Tengah sampai Teluk Persia. Dari tempat awal mereka di Laut Aral, Seljuk bergerak pertama ke Khurasan dan lalu ke Persia daratan sebelum menguasai Anatolia Timur. Pada masa Alp Arslan rahimahullah, perluasan daerah yang sudah dimulai oleh Tughrilbek rahimahullah dilanjutkan ke arah barat sampai pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil, yaitu Bizantium. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi ini adalah apa yang dikenal dengan pertempuran Manzikert. Tentara Alp Arslan berhasil mengalahkan tentara Romawi yang besar yang terdiri dari tentara Romawi Gus, Al-Kharaj, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Dengan dikuasainya Manzikert tahun 1071 Masehi, terbukalah peluang baginya untuk melakukan gerakan Turkifikasi di Asia Kecil. Gerakan ini dimulai dengan mengangkat Sulaiman ibnu Kultumis, keponakan Alp Arslan, sebagai gubernur di daerah ini. Pada tahun 1077 Masehi didirikanlah Kesultanan Seljuk Rum dengan ibu kotanya Ikonim. Sementara itu putra Arslan, Tutus rahimahullah, berhasil mendirikan dinasti Seljuk di Syria pada tahun 1094. Pada masa Sultan Malik Syah, wilayah kekuasaan Daulah Seljuk ini sangat luas, membentang dari Kashgar, sebuah daerah di ujung daerah Turki, sampai ke Yerusalem. Pada era kekuasaan dinasti Seljuk, ilmu pengetahuan dan pendidikan mengalami kemajuan pesat. Malik Shah I bersama Perdana Menterinya Nizam al-Mulk memprakarsai berdirinya madrasah atau Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Selain itu, ia juga membuka madrasah yang tersebar di Irak, Iran, dan Asia Tengah. Pada masa Malik Syah pula lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid al-Ghazali, Farid al-Din, Al-Attar, dan Umar Khayyam. Pada masa Kesultanan Seljuk juga inilah sistem asuransi pertama diperkenalkan. Kesultanan Seljuk akan membayar semua kerugian dari pedagang yang mengalami peristiwa perampokan di dalam teritori Seljuk. Pada masa Sultan Ghiyaseddin Keyhusrev, kemunduran Kekaisaran Seljuk dimulai. Ini diawali dengan pecahnya pemberontakan Darwis Baba Ishak dan kedatangan bangsa Mongol. Karakter dia yang tidak bermoral dan kecintaannya pada kesenangan membuatnya menjadi mangsa manipulasi Wazir Sadeddin Kopek yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesultanan. Pada tahun 1241, pemberontakannya dipimpin oleh Baba Ishak menyebabkan kekacauan internal di seluruh negeri. Ini menjadi gerakan sosial, politik, agama, dan anti kemapanan yang akhirnya diakhiri dengan digantungnya Baba Ishak. Namun ancaman yang jauh lebih besar muncul dari luar perbatasan Seljuk. Orang Mongol kini bersiap untuk menyerang Anatolia. Bangsa Mongol dipimpin oleh komandan mereka yang tak kenal takut, yaitu Baiju. Dia berhasil merebut Erzurum pada tahun 1241. Ghiyaseddin Keyhusrev II melawannya dengan mengorganisir pasukan gabungan yang menggabungkan tentara bayaran Bizantium, Armenia, dan Frank untuk bertempur melawan mereka. Pasukan Seljuk mengalami kekalahan telak pada 26 Juni 1243 pada pertempuran Kosedak. Setelah itu, kota Sivas dan Kayseri direbut dan dijarah oleh bangsa Mongol. Kesultanan Seljuk berhasil bernegosiasi dengan bangsa Mongol untuk mempertahankan kemerdekaan mereka, tetapi mereka harus memberikan penghormatan yang cukup besar kepada mereka. Orang Seljuk sekarang menjadi pengikut Mongol, dan era pemerintahan Mongol atas Seljuk ini dikenal sebagai periode Ilkhanid. Tahun-tahun penurunan di bawah hegemoni Mongol terus berlanjut, dengan pertengkaran dinasti dan administrasi yang tiada akhir. Setelah kematian Ghiyaseddin, Pangeran Mesud II dan Alauddin Keykubat III terus berjuang melawan satu sama lain untuk menguasai tahta di Konya. Inilah yang membuat semakin melemahkan Kesultanan Seljuk. Mesud II, putra tertua mantan Sultan Izzeddin Keykubat II, mengukuhkan dirinya sebagai sultan di Kayseri pada tahun 1283. Namun Mesud II dibunuh pada tahun 1308 di Kayseri bersama dengan putranya Mesud III.
Kematiannya menandai akhir dari negara bagian Anatolia Seljuk. Pada saat yang sama, cengkeraman otoritas Mongol mulai memudar. Pendudukan Mongol sebagian besar terbatas di Anatolia Tengah dan Timur saja. Dan dengan demikian pengaruhnya jauh lebih sedikit dibanding bagian barat anak benua, di mana Kekaisaran Bizantium dibatasi oleh sejumlah emirat Turkmenistan independen yang telah memisahkan diri dari Kesultanan Seljuk Rum yang kini melemah. Kelompok-kelompok Turkoman ini yang telah menetap di Anatolia selama periode Seljuk mendirikan banyak negara mini regional, yaitu Beyliks. Selama periode abad ke-14 ini yang dikenal sebagai periode Beylik, semua Anatolia kembali di bawah pemerintahan Turki, dan pada periode kesejahteraan baru dimulai di negeri-negeri yang telah banyak dihancurkan oleh bangsa Mongol. Keluarga Beylik melanjutkan program pembangunan Seljuk secara aktif. Yang terkecil dan paling tidak signifikan dari kerajaan-kerajaan lokal ini adalah milik Osmanogulari atau putra Osman, pengikut Osman Gazi, yang emirat kecilnya terletak di pabukitan Bitinia di timur kota Bizantium, Nikomedia atau Izmit, Nikea, dan Prusa atau Bursa. Mereka mungkin kecil pada awalnya, tetapi anak-anak Osman ini muncul menjadi kekuatan yang tak terbayangkan dan tak terduga di dunia. Ditakdirkan untuk menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah, yang akhirnya menguasai 3 benua selama 6 abad, yaitu Kesultanan Ottoman.